Uya Kuya menuai pro kontra setelah sejumlah owner skincare datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi. Di antaranya ada Reza Gladys hingga Sheila Saukia. Dalam video yang dipostingnya, pihak Reza Gladys menamakan diri sebagai Ikatan Dokter Estetik mengadu ke DPR tentang huru-hara skincare. Sayangnya, Uya Kuya bersama komisinya di DPR yang menerima kedatangan Ikatan Dokter Estetik ini kena hujat. Dia bahkan mengaku diintimidasi. Hal ini dia ceritakan lewat video yang diunggah di akun media sosialnya. Meski dalam postingan sebelumnya sudah dijelaskan kalau komisi DPR di mana dia berada menerima Reza Gladys hingga Sheila Saukia karena mereka mengirimkan surat untuk DPR. Namun banyak netizen yang berbakti tetap curiga pada Uya Kuya. Netizen yang budiman menduga kalau Uya Kuya tidak netral dan berpihak pada owner skincare yang bermasalah. Sampai Uya Kuya dituding sudah dibayar oleh tim owner. Tidak terima dengan tudingan jahat itu, Uya Kuya kembali menegaskan bahwa DPR tidak pernah mengundang mereka. Kedatangan Reza Gladys hingga Sheila Saukia karena sebelumnya mereka sudah mengirimkan surat untuk datang ke DPR. Diserang buzzer yang kompak menyebut dirinya berpihak ke owner skincare hingga dibayar, tentu saja dia merasa harus meluruskan. Menurut Uya Kuya, dia bisa menjadi orang yang dipercaya kredibilitasnya. Bahkan dia bukan orang yang suka main kotor untuk mendapatkan uang. Uya Kuya pun menerima tamu dari kalangan owner dan dokter estetik karena menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Uya Kuya meyakinkan kalau dirinya pro rakyat tanpa pilih-pilih. Merasa terintimidasi oleh buzzer atau kalangan tertentu, Uya Kuya sekali lagi menegaskan tidak peduli. Dia akan tetap memberantas skincare berbahaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomatonya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, kuy. Lucu juga ya, kuy. Kayak ngajak orang. Bodoh amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncungko itu ya, kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti kuy. Kan kata Muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, kuy? Satu lagi ya, kuy. Kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum. Ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Gampang kan? Mas Uya, setahu aku itu Mas Uya DPR ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Owner Skincare. Seharusnya Mas Uya itu mengundang juga para korban, bukan hanya owner-owner skincare-nya saja ya. Terus kata Mbak SS itu korban dari Doktif. Gini ya Mbak SS, kalau misalnya gak ada Doktif, mama saya atau ibu-ibu yang dimanapun ini ya, pasti bakalan tertipu sama owner-owner skincare nakal. Contohnya produk Mira Hayati. Dulu itu mama saya pakai produknya Mira Hayati. Padahal itu merkuri, itu berbahaya sekali itu ya. Kalau nggak ada Doktif, kita tuh nggak bakalan tahu skincare mana yang overclaim, skincare mana yang ada hidrokinonnya, skincare mana yang ada merkurinya. Kita tuh nggak tahu kalau nggak ada Doktif. Terus teruntuk Dokter RG. Tapi kan apa yang diomongin sama Kak Niki itu emang bener flexing gak sih? Kayak kita aja ngeliatnya, wow, lebih kayak dari Raffi Ahmad. Teruntuk owner skincare, kalian itu harus memikirkan juga para reseller, para korban-korban skincare nakal ya. Jangan yang dipikirin itu cuma penurunan omset. Terus yang lucunya lagi nggak boleh di review-review, apalagi sampai di-up di sosmed. Terus kita harus komplainnya itu kemana? Ya, kan kita itu mereview di sosmed itu yang sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Terus kenapa nggak boleh di-review? Kenapa? Terus harus yang bagus-bagusnya aja di-review. Itu udah masuknya endorse ya. Pokoknya gua tetap dukung Doktif untuk edukasi.
Kayaknya memang nggak berkepentingan, makanya nggak diundang. Tapi ya cuman lah, ngotot pengen datang kan. Dengarlah. Bagus tidur dulu, atau nggak bawa teks ke situ kan. Apa yang mau disampaikan, biar agak tersaring sedikit, biar berbibit berbobot sedikit. Nih aku kasih tahu, kalian kalau kena aslam, ya berobatnya jangan ke dokter THT, nggak nyambung. Surat terbuka kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kemarin sudah dipanggil Pak para produsen skincare. Giliran kami kapan Pak? Saya Pak selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Smart Konsumen Pak sudah mengadu ke BPKN. Kita juga sudah diwawancara di CTV. Kemarin Pak, asal Bapak dan Ibu tahu, kita dari Surabaya turunan Pak, naik kereta api. Saya ajak para korban Pak, pada nggak punya duit bayar Pak. Yang bisa ikut cuma satu Pak, orangnya Pak. Berat Pak, berat berada di posisi korban skincare tuh Pak. Karena nggak ada duitnya Pak, Jadi Bapak dan Ibu, Dewan yang terhormat, tolong jadwalkan untuk ketemu kami. Paling tidak Pak, tahu dari mana, apa sudut pandang dari kami Pak, konsumen skincare Pak. Ya, saya mewakili konsumen skincare Pak, para emak-emak, ibu-ibu rela menabung, menyisihkan uang belanja mereka Pak. Makanya ketika diajak ke Jakarta nggak sanggup beli tiket kereta api, berat Pak. Tapi saya masih percaya Bapak Ibu Dewan yang terhormat, Bapak adalah wakil dari kami yang rakyat kecil ini Pak. Kami tunggu ya Pak undangannya. Oke, kalau bicara soal korban ya, tapi Mbak Ul bukan korban dokter detektif ya. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita para korban skincare nakal yang berkedok BPOM tapi isi abal-abal. Bukan kita korban semua tidak berani speak up. Mungkin yang berani speak up cuma Mbak Nul aja. Yang lain kemana Mbak Nul? Takut disomasi sama ownernya. Karena yang berada di lapangan itu ketika kita speak up, wajah kita rusak, wajah kita dermatitis, beruntusan, kita mengalami berbagai hal yang tidak mengenakkan setelah lepas dari krim itu ataupun masih pakai krim itu. Yang ada kita malah dimarahin sama owner brandnya. Kira kita menjelek-jelekkan brandnya, dikiranya kita menjelek-jelekkan krimnya, ya kan? Menjelek-jelekkan. Dikiranya kita, kamu itu makanya jangan beli produk palsu, harus beli di official resmi atau reseller resmi. Percuma, sama aja. Karena apa? Krim abal-abalnya itu didistribusikan oleh owner nakal yang berkedok BPOM gitu. Korban itu lebih takut speak up karena tidak ada perlindungan hukum yang nyata untuk para korban. Jadi saya ucapkan untuk BPKN segera membuat dan membentuk ya tim khusus untuk para korban skincare dan body lotion abal-abal dan juga apapun yang abal-abal ya terkait dengan sediaan skincare ataupun kosmetik. Dan untuk BPOM, tolong dong BPOM, saya udah dipanggil BPOM bolak-balik loh ya ke Jakarta, dimintain keterangan, tolong ya segera ditindaklanjutin para owner nakal. Kalau bisa panggil kita ini para korban ya, panggil ini Mbak Nul aktivis untuk mewakili para korban krim abal-abal. Terima kasih itu dari saya, daripada memanggil yang seperti itu kayak saya bingung arahnya kemana. Jadi apa DPR, pengaduan apa itu? Sebentar, kayaknya cat tentang DPR ini tuh pernah disepilkan ya sama geng SS dan dokter detektif sendiri gitu. Kalau iya memang benar, dokter ini kan bilang kalau ini tuh sudah sampai ke DPR, harus di-up gitu-gitu kan. Tapi kayaknya di cat tersebut nggak ada deh diminta berapa tadi? $2.000 atau berapa itu? Ada aja nih. Aduh, Uya, kamu tuh ngapain? Jangan Mas Uya atau Om Uya atau Pak Uya gitu ya. Jangan hanya karena dia ini satu partai sama Anda terus dibelain mati-matian kayak gini. Ntar kalau nggak kebukti nih ya,
masuk lu semua ke penjara. Ini sudah pencemaran nama baik nih. Aduh, kok ya ini tuh metodenya sama ya sama Nick Mir gitu. Nick Mir disangka pemerasan, ini Doktif juga pemerasan gitu. Doktif udah kaya boy, dia udah kaya, ngapain meres? Astaga naga. Ya, nggak tahu deh. Silahkan netizen ini yang pada menjadi saksi pas waktu chat-chatnya itu diumbar gitu ya, di up di sosial media. Kalian pada lihat nggak kalau ada pemerasan? Kayaknya enggak kan ya guys. Voice note-nya pun nggak ada gitu loh, chatnya pun nggak ada. Terus dokter detektif ini tuh meras di mananya? Ada pernah dokter detektif itu bilang kalau mau damai ya harus bayar sekian. Itu kalau damai, itu tuh damai dalam artian laporan Doktif yang pas Doktif dikeroyok gitu loh. Nggak tahu sih, ini gue yang bego atau gimana ya? Nah terserah deh netizen, silahkan nilai sendiri. Bye.